Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Yang terhormat keluarga besar almarhumah Ustazah Zaitun, Bapak Jazilul Hasan, Allah ampuni dosa beliau. Ustaz Dr. Ibu Yamin beserta Ustazah Janai dan Ibu Mama dan seluruh keluarga, Baji Eti, Baji Om, dan para pengurus, para donatur, Ibu RT, Ibu RW, Ustazah Ida, semua ustazah, para pimpinan majelis taklim, hadirat jamaah. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halala wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sami wal maghram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada ibu-ibu. Kita lanjutkan pembacaan kitab Safinatun Najah halaman 7. Betul. Asbabut tayammum. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabut tayammumi. Salasatun. Faqdul ma'i wal maradu wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaramin. Sebab tayamum itu tiga. Pertama, ketiadaan air. Dan kedua, sakit. Ketiga, berhajat kepada air. Dan meminum binatang yang dihormatkan. Wa ghairul muhtarami sittatun. Tarikus sholati wal zanil muhsanu wal murtaddu wal kafirul harbiyyu wal kalbul aquru wal khinziru. Bermula yang tidak dihormatkan itu 6. Pertama, orang yang meninggalkan sholat
yang berzina. Orang yang berzina itu orang yang sudah tahu kawin. Dan ketiga, orang yang murtad. Keempat, kafir harbi. Dan kelima, anjing yang galak. Dan keenam, babi. Wallahu a'lam bishawab. Sebab tayamum ada tiga. Satu, karena tidak adanya air. Musim kemarau panjang, air pump udah nggak keluar, air jet pump udah kering, cari di kali udah nggak ada air, berminggu-minggu seperti itu. Dari Bakstrat cari air ke Perumpung juga kering. Dari Perumpung cari ke Cipinang Muara juga kering. Cipinang Muara cari ke Cipinang Besar juga kering. Nah, maka sholatnya tetap wajib pakai tayamum. Nanti berikutnya kita belajar tayamum. Dia bisa mengangkat hadas besar dan hadas kecil. Bisa pengganti mandi junub, bisa pengganti wudhu. Yang kedua, tayamum boleh dilakukan kalau punya penyakit yang jika penyakit itu kena air tambah parah. Dan yang sakitnya itu di anggota wudhu, seumpamanya kecelakaan motor atau kecelakaan lalu lintas. Ini tangannya ini semuanya luka, bukan cuma luka, pokoknya hancur parah, sampai disopak, sampai dipakein gip. Dia wajib sholat nggak? Wajib. Maka karena anggota wudhunya nggak boleh kena air, dia tayamum. Satu pendapat, dia tetap wudhu bagi anggota yang lain. Mukanya diwudhuin, kakinya wudhuin, kepalanya wudhuin, tangannya tayamum. Jadi bisa selesaikan dulu wudhu, baru tayamum. Tetap anggotanya dua, yang dibasuh muka dan tangan, dilus aja di atas perban. Atau yang terkena, yang lukanya di kaki, di bawah mata kaki. Tapi kalau di dengkul nggak usah tayamum, tetap wudhu karena dia bukan anggota wudhu. Itu kalau luka. Tapi kalau sakitnya sakit yang ada di badan, nggak luka, tapi nggak boleh kena air, umpamanya nggak boleh kena air, maka langsung tayamum. Yang ketiga, yaitu air sedikit. Airnya sedikit, hanya cukup untuk diminum. Kalau pakai wudhu, kita nggak bisa minum. Siapa yang mau minum? Baik itu yang mau minumnya manusia atau hewan yang dihormati. Ada kucing, udah menggelepar-gelepar, sampai ngos-ngosan kelihatan lelah karena pengen minum. Ibu mau wudhu, nggak jadi, kasih minum kucing atau kasih minum binatang, termasuk anjing. Kalau bukan anjing galak, anjing jinak yang biasa mundar-mandir di daerah kita, dia mampir keausan sampai terengah-engah, udah aus banget, kalau nggak minum dia mati. Maka ibu nggak usah jadi wudhu, air yang setengah gelas itu kasih anjing untuk minum.
entah tuh. Paham bu? Begitu hinanya orang dan keras kenapa? Orang marah di luar. Bisa jegat. Lebih mulia kalau dia nggak sholat karena nggak disuruh. Tapi manusia ngaku Islam, akalnya sehat, makannya doyan, mundar mandir masih bisa nggak sholat. Iya. Lebih mulia. Menurut agama. Tapi kenyataannya gimana bu? Banyak nggak orang kita yang wah ilaha illallah. Banyak banget yang meremehkan sholat. Yang kelihatan banget ada di Jumat. Jumat kelihatan banget ya nggak sholat. Bisa-bisanya mampir di pom bensin, bininya pakai jilbab, suaminya nyupir sendiri, ngisi bensin dekat masjid. Habis ngisi bensin itu lagi azan tuh. Habis ngisi bensin di jalan aja, bininya nggak ngerti. Jalan aja. Wah, itu hidup kayak gitu, cabut dari berkah. Boleh kaya, tapi gelisah. Yakin dah, gak bakal berkah bu. Makanya kalau ada keluarga kita udah dewasa nggak sholat, itu musibah. Kewajiban kita untuk memaksa dia mau sholat. Apalagi yang nggak sholat suami, waduh musibah besar banget. Kita suruh mulu berantem, kita contohin, dia bilang udah masing-masing aja, yang penting lo kan gue kasih nafkah. Musibah tuh bu, musibah banget. Tapi kan banyak yang menganggap remeh, biarin aja. Yang sholat juga gak kaya-kaya, kita yang sholat kaya. Iya gak apa-apa, karena sholat bukan bikin orang jadi kaya, tapi sholat bikin orang jadi tenang. Sholat bikin orang jadi berkah. Kalau kaya betul itu, biar sholatnya getol juga kalau kagak rajin nyari duitnya. Mandek kaya sih itu. Atau rajin nyari duitnya, sholat, tapi nggak pernah sedekah, nggak maju. Jadi harus tuh bu, usaha wajib, sholat wajib, sedekah sunnah. Tapi itu yang akan menjadi pendorong biar hidup kita berkah. Apa sih berkah mulu? Ustazah ngomongnya berkah itu, kata ulama ada beberapa rumus. Ada al-barakatu hiya dawamun ni'mah. Berkah itu nikmat yang berkesinambungan, nikmat yang terus aja ada. Ada yang rumus yang kedua, al-barakatu hiya ziyadatul khair. Berkah itu kebaikan yang selalu bertambah. Selalu bertambah kebaikan. Itu namanya berkah. Bahasa kitanya berkah itu apa sih? Sedikit cukup, banyak nyisa. Bukan sedikit cukup, banyak cukup. Kalau sedikit cukup, banyak cukup, nggak berkah. Kalau berkah itu sedikit cukup, banyak bersisa. Sisanya buat apa? Ditabung. Buat apa ditabung? Jaga-jaga takut sakit. Jaga-jaga takut anaknya nggak dapet di sekolah negeri, sekolahnya swasta, kan agak mahal. Masa asal perlu minjem ke orang, asal perlu minjem ke orang, orang takut kita datang minjem lagi deh. Jangan dibiasain minjem, nggak bagus, hidup jadi gelisah. Makanya harus ada persiapan. Kalau lagi punya duit jangan poya-poya. Ini punya duit dikit, apa alisannya jalan-jalan. Makannya di restoran Jepang, mentah dimakan itu. Atau walaupun nggak mentah masak sendiri. Restoran Jepang masak sendiri, masak sendiri, milih sendiri. Habis itu dimakan sendiri. Ngapain lo beli? Masak di rumah aja. Tapi sekarang gaya itu bu.
Sekarang gaya kayak gitu, rasa modern banget, apa? Tinggalan. Saya mah kalau beli pengennya dilayani, tinggal duduk, layanin makan. Nah, beli, milih sendiri, goreng sendiri, bakar sendiri, iya. Ibu bayar, bayarnya mahal. Makan sekenyangnya, lah perut kita kecil. Satu porsi sama aja sama yang makannya banyak. Coba ibu sekali-kali makan gitu kan. Saya mah bisa cerita, saya ngerasain kalau kayak gini. Orang-orang makan rujak aja, rujaknya enak banget. Rujaknya enak. Rujak itu rujak cocol, tapi bumbunya enak banget. Rujak cocol, orang borongan. Asal tahu doang sekali langsung. Asal tahu untuk cerita. Kalau nggak tahu kan nggak bisa cerita. Kan guru mah modalnya cerita. Iya kan? Itu gaya hidup sekarang kayak gitu. Tapi jangan lupa Bu, saya mau Kentucky kegedoyan. Norak habis. Kentucky kegedoyan, McD kegedoyan, donat dan donat kegedoyan. Apa? Kegedoyan. Soft drink, Coca-Cola, kegedoyan. Kegedoyan, doyan air putih. Kalau ayamnya ayam kampung, ungkep sendiri. Tapi jangan salah Bu, saya beberapa tahun kagak pernah beli ayam kampung. Karena asal habis ada yang ngasih, jadi ungkep. Asal habis ada yang ngasih, jadi ungkep. Boleh tinggal goreng aja. Kenapa jadi dulu ya? Ada 5 tahun kali nggak beli ayam. Tapi makan terus. Lama-lama bosan juga. Tapi alhamdulillah orang udah tahu kan semua. Oh Ustaz ayam kampung ya. Ya Ustaz ayam kampung ya. Tapi rumah tinggal goreng. Dan dia nggak gorengin. Karena kalau digorengin jadi nggak bisa simpen kan. Diungkep aja. Taruh aja freezer. Kapan mau ambil. Udah jangan dipikirin. Wah besok ayam kampung. Nggak usah. Di sini udah cabai bawang tomat udah. Nggak usah ditukar-tukar. Ada ibu tuh yang cabai bawang tomat timun. Ada yang telur tiap bulan. Telurnya telur bebek karena saya nggak makan telur kampung. Telurnya telur bebek. Jadi sebulan kagak habis tuh. Nah, ngajar lagi situ. Udah. Dapat lagi, penuh lagi. Enak banget, Fitri masih nggak mau juga ganti yang lain. Dan di usaha aja, enak. Aku juga enak katanya. Aku juga enak. Terus gini lagi, Neng, enak aja di usaha berkah. Kan kalau mama di mana juga boleh, asal jujur berkah kan mah, ya deh. Maksud kita gantiin dong, agak mau. Udah masing-masing aja mah. Siapa yang makhluk mana yang tidak dihormati? Satu, makhluk manusia yang meninggalin sholat. Dia tidak terhormat menurut Allah. Karena dia kufur akan nikmat dari Allah dan dia juga munafik dengan pengakuannya. Nggak jujur dengan katanya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Yang nyuruh sholat siapa? Kok nggak sholat? Jujur nggak pengakuannya? Maka nggak terhormat. Yang kedua, azanil muhson, janda, duda, atau punya suami, punya istri, selingkuh, itu tidak terhormat. Kalau dia aus, anjing aus, kasih anjing. Ayam aus, dia aus, kasih ayam. Karena tidak terhormat. Zanil muhson, pezina yang pernah nikah, apakah dia janda, apa dia duda, tanpa dia punya pasangan tapi selingkuh. Nah itu saking tidak terhormatnya sehingga kalau nggak ada air mau usah diminum. Kalau ada makhluk lain yang membutuhkan air. Wal murtad, dan
tidak terhormat orang yang murtad, orang yang keluar dari iman. Gara-gara miskin, setiap bulan disantuni sembako. Lama-lama dia ikut agama yang berubah. Itu namanya murtad. Kalau dia butuh air, binatang butuh air, dahulukan karena dia tidak yang selanjutnya wal kafirul harbi, kafir harbi. Kafir harbi itu, kafir kan ada kafir dhimmi, ada kafir harbi. Kalau kafir dhimmi, kafir yang dilindungi undang-undang kayak Katolik, Kristen, Konghucu, Hindu, Buddha. Itu dilindungi undang-undang. Nggak boleh diperangi, Bu. Dia masih terhormat. Tapi kalau yang kafir harbi, kafir yang memerangi orang Islam, maka dia tidak terhormat. Yang selanjutnya wal kalbul akur, anjing gila. Anjing gila kalau usah dikasih minum, ntar kasih minum suduk tidak, Bu. Kalau anjing yang jinak tadi, dia terhormat. Yang terakhir, babi apakah anaknya atau ibunya, kalau kehausan air terbatas, sementara orang juga lagi kehausan, kalau dia nggak minum dehidrasi, dia akan sakit, maka dahulukan orang yang wallahu a'lam bishawab. Lama-lama bisa juga belajar kitab ya, Bu. Kita untuk Maman, untuk Boneng, menutupnya kita bulan Maret, tanggal 16 masih puasa 7 hari. Di orang pasar minggu juga sama di Tanjung Barat. Jangan lupa ibu-ibu tanggal 22 ke Atin. Kalau yang punya seragam pakai seragam, yang nggak punya pakai baju biasa juga boleh. Niatnya jangan jalan-jalan, niatnya mau ngaji, nuntut ilmu sambil silaturahim. Terima kasih atas kepercayaan ibu-ibu. Kita besok nyantunin yatim, duafa dan beasiswa. Sampai hari kemarin kita hitung, ini belum dihitung lagi, 8.036 orang. 8.036 orang dari uang ibu yang 20.000. Alhamdulillah. Makanya sebelum kita meninggal ada ajakan sodako dari mana aja, ikut aja, Bu. Kenapa? Karena kata Rasul, man a'ana mujahidan faqad jahada. Siapa yang nolongin orang yang berjuang, dia juga berjuang. Biasakan ada orang ngajak beramal soleh, ikut sebisa kita. Siapa tahu itu yang akan menjadikan kita selamat, diridhoi oleh Allah. Mohon maaf, terima kasih. Kalau ada anak yatim mau pesantren, bisa ngaji, anaknya soleh, anterin ke sana, ada beasiswa. Ini sejak Kamal berhenti, Jamal berhenti, Neng Iya berhenti, Khair Nisa berhenti, kagak ada yang usul lagi. Meidah udah meninggal, tuh kan usulan juga. Apa orang udah habis gimana? Ferdiansa kan banyak dari sini. Pada habis. Ya kalau ada ponakannya, ada cucunya mau pesantren, tunjukin aja dulu suruh lihat. Kalau mau silakan, nggak mau nggak apa-apa. Harus lihat dulu, kalau mau sekolah, mau pesantren, tanya dulu kurikulumnya, akreditasinya apa, gurunya lulusan dari mana, jangan jeblos aja. Sekarang banyak aliran lain. Orang dari pesantren jadi susu. Ibu-ibuin akhir aja dia.
Alhamdulillah. Terima kasih pada guru kita Al-Mukarramah Ustazah Haji Dr. Ananda Sarah Masyuni yang telah memberikan pelajarannya kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan kepada kita semua bermanfaat sehingga kita dapat mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat jalan kami ucapkan pada guru kita Al-Mukarramah Ustazah Haji Dr. Ananda Sarah Masyuni. Mudah-mudahan selamat di perjalanan, selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya marilah kita sama-sama mendengarkan pelajaran atau ceramah agama yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarramah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Yusuf Benyamin. Pada Bapak Haji Yusuf Benyamin kami persilakan. Ibu mau kemana Bu? Jangan pulang dulu. Ini udah langsung doa. Langsung doa, habis Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ibu yang saya hormati, para aktivitas yang dilakukan, alhamdulillah kali ini kita kumpul tanggal 25 Adil akhir 45 hari lagi datanglah bulan Rajab, bulan Rajab Kanjeng Nabi besar Muhammad. Rajab selesai, datang bulan Sya'ban, kadang-kadang disebut bulan Roah, orang Betawi bilangnya bulan Roe. Itu ya, bulan apa ya? Kenapa disebut bulan Roah? Sebab sebagian besar umat Islam terutama di Indonesia banyak yang mengingat-ingat ruh atau arwah yang sudah berada di alam barzakh. Ingat-ingatlah jasa orang, jangan mengingat-ingat jasa sendiri. Ingat-ingatlah kesalahan sendiri, jangan mengingat-ingat kesalahan orang. Siapa orang yang nomor satu yang perlu kita ingat jasanya? Tak lain adalah orang tua kita. Kalau Kanjeng Nabi mau saya omongin lagi, orang tua kita jasanya gede banget. Semua apa yang dimiliki oleh orang tua, tenaga dan pikiran dikorbankan untuk anak tanpa menuntut balas jasa orang tua kita. Pokoknya pantas orang tua udah pada berangkat ke alam barzakh, pada sana enggak. Ibu Agah Indon, Binti Ketut Abdul Roji, Ketut orang Bali tuh. Saya orang Bali, nenek saya Betawi, kakek saya Bali. Saya Bali Islam, Abdul Roji dari Tangan Lalu, Betawi. Nenek. Kalau Babe mah Garut, ya nggak? Jadi kalau Babe mah kawin sama ibu Betawi ngomong Sunda terus, mengaku kagak ngerti Sunda. Ada ibu pintar ngomong Sunda, Sundanya halus. Orang
wajib fardu ain. Kalau kita kalau ngaji tauhid ini 420 2 rakaat kita. Iya di mana-mana ta'lim, masih ta'lim langka, jarang pada ngaji tauhid. Iya sapi aja jarang. Ngaji tauhid cuma 20. Yang sengaja supaya kita sering dalam dari 2 rakaat kita ngaji tauhid. Gurunya juga agak salah lagi kalau disampaikan, maka kalau gurunya nggak menyampaikan salah gitu. Nah, 2 kalimat syahadat yang kita ucapkan, maaf ya saya ngomong rada ini sadar nih, lidah di dalam ini setiawan, loh saya ini 2 bulan lebih. 2 kalimat syahadat yang kita ucapkan di dalam sholat atau di luar sholat mengandung 50 akidah. 50 akidah tuh. Asyhadu alla ilaha illallah, 41 akidah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 9 akidah. Yang tadi saya katakan jumlah jamblahnya jadi berapa? 50 akidah. Asyhadu alla ilaha illallah, 41 akidah. Sifat Allah yang wajib 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1, jadi 41. Anak-anak suka pada nyanyi tuh. Wujud bidang baqo mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadirat muridan aliman hayyan sabi'an wasiran mutakar 20 mustahil 20, jaiz 1, jadi 41. Itu wajib kita yakini dan kita pahami. Bisa kita tahu itu sempurnanya 2 kalimat syahadat dengan meyakini 41 akidah dan 9 akidah tentang Rasul. Itu kalau kita ngaji tauhid. Kalau nggak ngaji tauhid, dia baca 2 kalimat syahadat doang, meyakini keberadaannya Allah aja, yang lainnya nggak tahu dia. Makanya sekarang satu nih yang saya sampaikan, ringkas aja. Yang pertama, sifat Allah yang wajib. Arti wajib sini bukan wajib syar'i. Kalau wajib syar'i dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan doraka. Kayak sholat 5 waktu itu wajib syar'i. Ini mah wajib akli. Wajib apa? Pasti adanya. Pasti apa? Jadi pasti adanya pada zat Allah Ta'ala. Sifat yang pertama itu yang wajib kita yakini bahwa dia Allah bersifat wujud. Artinya ada. Mustahil Allah Ta'ala tiada. Kenapa? Sebab banyak manusia yang mempercaya adanya Allah. Gitu. Kalau dia melihat mobil, wah cakep yang bikin tuh pabrik. Melihat motor, cakep tuh pabrik yang bikin. Melihat lukisan bagus, pasti ada yang bikin tuh lukisan hebat. Ngelihat bumi dan langit beserta isinya, dia bilang kagak ada yang jadiin. Bego namanya. Ya enggak? Bumi dan langit beserta isinya itu, ya Allah, hebatnya bukan main. Hebatnya bukan main itu. Masa nggak ada yang jadiin? Begitu teratur, matahari beredar, teratur, rapi. Tahu nggak? Terus matahari beredar.
Bumi beredar teratur rapi, muter 24 jam dari titik ke titik ini. Terus mau muterin matahari 2 tahun. Berapa ya? Setahun 365 hari. Tuh. Jadi bumi dan langit beserta isinya menunjukkan adanya Allah. Kenapa? Bumi dan langit beserta isinya itu dulunya kagak ada. Tuh orang-orang NASA tuh ahli-ahli itu emang udah tahu. Dulu juga ada emang udah tahu. Setiap barang yang tadinya kagak ada, kemudian ada, itu barang ciptaan namanya. Barang apa? Setiap barang ciptaan pasti ada yang menciptakan. Maka yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bumi dan langit beserta isinya ini menunjukkan adanya Allah. Coba kok lihat di atas tata surya tuh. Benda langit yang terbesar ciptaan Allah itu matahari. Apa bu? Itu matahari panas. Gedenya 109 kali lipat bumi. Gedenya. Jauhnya dari sini ke matahari 150 juta kilometer. Berapa? Panasnya matahari 15 juta Celcius. Nih paling panas 100 Celcius. Dipaci air panas 100 Celcius, air ngegolak. Nyebur dari situ. Baru 100 sampai. Matahari 15 juta Celcius. Karena saking jauhnya lewat atmosfer segala macam ke bawah, akhirnya sampai bumi cuman antara 50, 60, 70 Celcius. Nah, jadi matahari paling gede. Gede. Sinarnya panasnya banget. Ya Allah. Gak pernah berubah ciptaan Allah mah. Dari dulu bulat sampai sekarang bulat. Tapi kalau ciptaan manusia mah motor dari dulu sampai sekarang berubah. Betul nggak? Pakaian, ibu, jilbab segala macam dari dulu sampai sekarang berubah nggak tuh? Berubah modelnya. Berubah buatan manusia mah. Tapi ciptaan Allah matahari, ya Allah nggak pernah berubah. Tuh, matahari gede banget dan itu pusat cahaya. Yang lain terang dari matahari terangnya. Makanya benda-benda langit yang mengitari matahari itu kalau malam kita lihat kagak berkedip, itu nama planet. Kalau berkedip namanya bintang, planet. Nah itu planet bu muterin matahari. Paling dekat matahari Merkurius, panasnya 470 Celcius. Tuh, panas. Lada jauh lagi dari matahari, planet Venus. Venus kurang lebih 250 Celcius. Ke bawah lagi nomor 3 disebut masih planet dalam, baru bumi tempat kita. Nah bumi panasnya itu dia tadi, ya enggak, dari 0, ya enggak, 0 derajat Celcius yang dingin tuh dikutuk sampai antara 50-60 derajat Celcius di sini. Nah ini Allah ciptakan bumi planet yang ketiga ini untuk kehidupan manusia. Kalau planet ini yang panas-panas 470 Celcius 200 nggak bisa buat manusia tempatkan. Ditempatkan oleh Allah di bumi, planet dalam namanya, planet dalam. Baru planet luar, Mars, Jupiter, Uranus, Neptunus, Pluto, termasuk sebelumnya Saturnus, Pluto paling jauh. Nah makin ke sono, jauh dari matahari, jauh bumi, makin dingin
cuman di bumi doang. Makanya Isra Mi'raj Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW terjadi pada malam hari, enggak siang hari. Kalau siang hari nyamperin matahari, tapi kalau malam gelap. Nah, matahari di bawah bumi kita nih. Kita di sini, bumi nih gelap nih, sudah maghrib ya. Nah, matahari di bawah, Venus, Merkurius di bawah, sono, liwatin Mars, Jupiter, Uranus, Neptunus, Pluto, tambah bintang Suraya, jauh Rasulullah. Dibarengin sama siapa? Dikawal sama siapa yang pakai kendaraan buruk? Malaikat. Yang malaikat kecepatannya lebih dari cahaya. Itu malaikat tuh. Sebab dia lebih dari cahaya. Cahaya kecepatannya berapa ya? 170.000 kilometer per detik. Itu malaikat lebih dari cahaya cepatnya. Nah, Nabi dikawal malaikat Jibril cepat. Sampai ke atas hari pertama, kedua, ketiga ketemu beberapa nabi. 4, 5, 6, 7, terus ke atas. Akhirnya sampai ke atas, lahir Riyah dan Batiniyah, bukan ruh doang Isra Mi'raj. Ada orang bilang kita ruh doang mengimpi juga kita. Ibu ya, mengimpi ke atas. Terus ke atas, akhirnya di sana ngelihat apa? Lauhul Mahfuz. Tuh, benda komputer made in Allah, catatan dulu sekarang dan akan datang nasib kita, keluarga kita, tetangga kita, kampung kita, negara kita, semua kejadian apa yang dulu sekarang akan datang terjadi semua. Sampai umur kita dicatat semua, berapa umur kita di dunia ini tinggal. Oh, dicatat di mana? Udah ada. Kita tinggal di dunia berapa tahun? Ada 50, 60, 70, ya kan? Ada yang baru keluar udah modal. Ya Bu, mati. Nah, udah ada semua. Wah, pengen panjang umur. Ada kata Nabi, ya, man ahabba ayyuzada fi rizqihi wa an yursa'ala fi atharih wal yabira walidayhi wal yasira himma. Barang siapa yang merasa senang bertambah rezekinya, makin tua itu ada aja rezeki di luar nalar. Termasuk rezeki kesehatan, panjang umur, panjang juga panjang umur. Oh, di sana mungkin 60 umur kita bisa aja jadi 80 dirubah sama Allah. Betul? Allah Maha Kuasa. Catatan sono. Apa kata Nabi? Bakti sama orang tua, faliyabir walidayhi. Orang tua masih ada, jangan pelit, jangan bakhil, jangan ngekrek. Jangan. Dulu ingat banget saya, panggil babe gini. Panggil babe, mau ngaji. Neng, kenapa yang mau sih susah? Kalau kata kita ya, gua nggak ada pensiun, nggak punya duit. Cuma gua pengen pergi haji. Duit dari mana? Ada yang di kampung Cipining, Lewo, sawah. Kalau jual semua, bisa gue pergi haji. Semua kan ada punya lo semua. Entar gue mati kan milik lo semua. Bagaimana ini katanya? Mak, jual mak. Dia nggak ada saya bilang. Jual mak. Semua jual. Mama udah pergi haji. Dia pakai mama. Jual mak, jual mak. Ya, udah di ngaji di sekolah ini juga alhamdulillah. Semua begitu, jual mak, jual. Wah, karena mau kita anak paling tua ngomong begitu, jual semuanya. Dijual semua di sini habis semua. Berangkat haji babe dari duit itu buat ongkos segala macam tuh waktu dia ada minat tahun 90 udah sini. Pulang dari haji, nah tuh dikasih sama Allah karena tidak orang tua begitu. Peluk babe, kita peluk. Mak, doain haji. Pergi haji mak saya. Iyalah, gue doain tahun sekarang pergi haji lo. Alhamdulillah. Babe tahun 20 berangkat haji, tes tahun 91. Oh, 91 berangkat haji saya. Cepet gak? Iya dikasih sama Allah rezeki itu. Tuh, kamu orang tua gitu. Ya ambil kesana sih berangkat lagi. Dulu yang
4 kali ulang haji. 4 kali alham. Tuh, di luar apa nih? Nalar, di luar nalar. Iya, gitu. Jadi sama orang tua. Orang tua udah meninggal, ziarahi, datangi, ziarah, nggak apa-apa, berbuat ziarah, nggak apa-apa. Tuh, baca kalau apa lagi ke orang tua. Baca kursi 170. Berapa? Itu 1 jam tuh. Nah, 1 jam dulu. Ngobrol berdua jam pada tua. Enak. Iya, orang tua coba nanti khasiatnya. Kalau kita baca ayat kursi 170 di makam orang tua, kita coba lihat deh. Lihat khasiatnya, cakep banget. Ya orang guru saya yang bilangin begitu, guru. Makanya saya ke guru saya juga sama. Kalau saya ziarah ke guru kelewok, guru saya mas Antren, ya itu dia. Ngapain? Ya itu baca ayat kursi 170. Tuh guru saya mah. Guru saya ngajarin, kayak guru saya dulu. Ya Allah, sampai guru saya mah awas loh, jangan pelit sama orang tua, mertua loh, awas loh jangan pelit. Alhamdulillah ibu kandung berangkat aja bu ini aja itu, sama saya berangkat haji. Ibu mertua tuh, ibunya naik, ibu mertua berangkat aja besar. Alhamdulillah, padahal rumah saya ngontrak di sana, kan ngontrak kalau siang kesini ngajak anak-anak begitu, enggak, soalnya ngontrak, sampai orang-orang di sana bilang, Ustaz Minyono biar ngontrak ya pura-pura kaya, pura-pura miskin, pura-pura apa? Pura-pura miskin, kenapa ya orang berangkat haji mulu? Lalu dari orang dikasih di luar nalar. Alhamdulillah. Tuh, makanya bakti sama orang tua dan banyak silaturahmi. Mau sama tetangga, sama saudara, jangan pada ribut, pada segala macam. Tuh, kalau silaturahmi, amin ya robbal alamin. Jadi kita kembali lagi, ini Rasulullah sono liwatin Sidratul Muntaha, liwatin ini tadi Lauhul Mahfuz, komputer badan Allah, terus lagi naik ke atas, di surga udah ada di sana bu, surga neraka udah ada, bu jauh banget, udah ada, bukan disebut alam gaib, tapi walaupun alam gaib itu alam lahiriah, sebetulnya Nabi ada ke sono menjauh, surga neraka, jiwa melihat, teratas lagi. Sidratul Muntaha, ke atas lagi, terus sampai malaikat Jibril gak sanggup ngikutin Nabi. Ya, Audi Aras sampai 10 langsung menerima perintah ibadah sholat 5 waktu. Nah, dari Allah langsung kepada Nabi, tapi tetap nggak first to first, nggak langsung, kagak langsung. Tetap ada hijab antara Rasulullah dengan Allah, kagak ada langsung ketemu melihat zat Allah, kagak, tapi ada hijab tuh. Baru kembali ke rumah malam subuh dikasih di Rasulullah perjalanan yang begitu jauh, triliunan kilometer. Oh, itu dimensi waktu, dimensi apa? Mukjizat namanya apa? Kalau buat para wali namanya keramat, karomah. Rasulullah jauh. Kalau wali paling diam kayak di pamijahan tuh, bu ya. Saudara pamijahan satu gua, kan ada gua tuh. Nah situ kata gua ke Mekah. Iya dia para wali diam plus baca wirid sebentar tuh udah sampai Mekah. Begini aja mau sampai, nyampe tuh. Kalau naik aku turunan pamijahan dia. Iya, dari babenya kasih ngikutin, bisa dibalik ke sore, turunan pamijahan dia dari babe, pamijahan. Nah, akhirnya apa? Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ya, mukjizat, tuh Nabi, karamat, wali, walullah, nyampe dimensi waktu. Emang aneh dimensi waktu mah, maaf aja nih. Maaf, saya pernah bu naik motor Scorpio dari Lewok terus jam 9 pagi, jam 9 boncengin si Nenden, anak saya yang nomor berapa? Nenden nomor berapa? 4, satu lagi kan ada laki dan tinggi 3
motor peramno. Berangkat jam 9 pagi. Biasa. Dipanglejar sengaja pergi makan. Di Kerawang makan es kelapa. Di Kalisitarum tuh udah sini. Gua biasa. Pas sampai pisahan lama. Neng, jam berapa nih? Jam 11 kurang seperempat, Pak. Hah? Nah, kan dari lewat jam 9, kan jam seperempat. Ya, 2 jam kurang seperempat intinya. Ya, mobilnya 4 jam. Apalagi motor bisa. Hah, kok aneh nih? Bener jam 10 soalnya. Telepon. Saya telepon, mana? Ke Lewok, ke Mahatang tuh. Gak ada percaya. Paling kita sampai Jakarta Pak jam 6 sore. Jam 6 sore katanya. Nggak percaya, nggak ada percaya. Neng saya kasih telepon. HP, ya waktu itu ada HP kan, HP Nokia kecil ya. Kasih telepon sono baru percaya. Tuh, dikasih dia apa? Dimensi apa? Allah. Tuh, perasaan mah. Tuh apa si Asep? Asep? Tanya Asep tuh. Enak ada? Bilang ya. Tuh, si Asep tuh. Waktu saya punya mobil saya jual Bu ya. Saya punya mobil tuh. Si Asep yang bawa. Berangkat dari sini jam 6 pagi mau ke Lewok. Aja. Pas sampai Cileunyi kan ngelewatin Bandung. Lah, kok baru setengah 7 Pak? Pusat. Masa? Mau setengah 7? Jam lah. Cuma setengah jam. Dari mana? Dari sini Jakarta sampai lah, biar mobil gak ada sanggup, bisa 2-3 jam. Cuma setengah jam. Lah, Pak, ngomong kita terbang jalan cuma kagak biasa. Kamu setengah jam, tanyain loh. Di luar apa ini? Di luar ini. Cuma karena kita emang bukan wali, kalau kita mah walinya wali nikah. Itu bukan namanya karangan, bukan namanya orang mah bukan. Gitu. Ikutin apa aja deh, ini biasa. Kalau Rasulullah mujizat, namun kalau belum jadi Rasul namanya irhas. Kayak Rasulullah umur 25 tahun kan belum jadi Nabi, belum jadi Rasul, melamar mau nikah sama Siti Khadijah, jalan tengah hari panas, di atas kepala Rasulullah kalau jarak semeter ke atas, awan bulat tebal kayak payungnya Nabi jalan terus, itu namanya irhas, namanya apa? Irhas. Jadi ada kalau kejadian ada keanehan, kalau orang-orang fasik atau kafir ada kelebihannya itu namanya istidraj. Kan banyak kan orang-orang Hindu segala macam bara api diinjak nggak apa-apa, ya nggak? Itu nggak? Yes? Iya, nggak apa-apa, nggak mempan dia jalan aja. Itu namanya apa? Istidraj, semuanya dari Allah Subhanahu. Nah, kalau ibu pengen dapat keistimewaan yang macam begitu diantaranya dari Allah, banyak zikir, tapi ikhlas, jangan kelihatan sama orang. Berzikir mah, emang kalau kita zikir mah, kalau kita ini saya Bu maaf dulu kan saya nggak di Jakarta walaupun di sana ngaji sama kiai gede Bu, yang hampa, terus nih dari itu apa? Baca tahlilan kakak panjang, apalagi doanya, pendek gak ada panjang. Jadi kalau kita pengen doa panjang sendirian, jangan doa lagi banyak banget tuh, doa lama orang bisa ada tuh satu pagi kalau doa sampai 10 menit, macam doa macam orang begini. Gitu, kan? Membuang itu doa dibaca, jangan. Kalau doa sendirian mah barang-barang mah pendek-pendek aja. Tapi kalau kau doa di rumah boleh panjang, panjang doa silakan. Begitu juga sholat, baca surat pendek-pendek aja kalau berjamaah. Tapi kalau kita di rumah silakan mau baca surat Yasin rakaat pertama, rakaat kedua silakan. Iya emang gitu. Jadi terhindar dari dia. Dari apa? Iya, gitu. Baca doa banyak-banyak aja, banyak-banyak dah. Gitu. Kebanyakan deh.
yakin. Mati baru ke masjid. Mati baru apa ya? Ke musola. Nauzubillah min. Ada yang begitu? Banyak. Gila tahlil aja. Wah. Orang dia kagak doyan Fatihah, kagak doyan kulit ngomong ditahlil sampai seminggu. Kalau kagak doyan mah, ya bagaimana? Kasih nanas, dikasih orang kagak doyan muntah, dikasih pisang kagak doyan muntah. Kayak obrol tapi, ya, nggak doyan nasi dikasih nasi, si Lisda atau Jiwati itu, Lisda nggak doyan nasi kasih nasi muntah, ya nggak doyan sholat disolatin muntah. Nggak doyan kulu ditahlilin baca kulu muntah. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita minta sama Allah supaya anak cucu mantu kita semuanya keluarga kita kabul itu jadi orang yang soleh dan soleh. Nah, jamaah sekalian, setengah jam saya ngomong ya kan. Jadi kalau seminggu sekali apa bulan sekarang nih wujudnya wujud tuh nangis nih. Ada wujud hakiki, wujud jati, wujud idofi. Itu nggak tahu itu. Oke, terus deh. Amin. Mudah kita panjang umur, sehat walafiat, tambah rezeki, dalam permintaan penangkapan kita semua bisa pada berangkat haji dalam Allah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehari 2 kali ngebel Pak. Ini udah 3 hari baru kemarin. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Mukarramah Al-Mukarram Jidukan Yusuf Jamin yang telah memberikan ceramah agamanya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat jika kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ini. Ibu yang saya hormati, selesai pengajian pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan pembacaan doa yang nanti akan dibacakan oleh guru kita Ibu Sajidah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesilapan di dalam memimpin acara ini. Sekali lagi kami mohon maaf bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Sajidah, kami silakan. Itu yang pengajian yang dirahmati Allah. Mari kita berdoa hadirkan kita menuju kepada Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah. Sifat-sifat yang buruk Allah ganti dengan sifat-sifat yang baik. Infak yang kita keluarkan Allah terima dan menjadi bekal amal soleh kita di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Doain Al-Fatihah Bu untuk cucunya Ibu Pupu yang sedang sakit. Mudah-mudahan keberkahan dan mukjizat juga Bu Haji Ma, dunia Bu Pupu, terus teman-teman kita ya yang sedang Bu Haji Yus yang sedang saya diberi kesabaran. Coba banyak ya Bu ya. Banyak yang sedang sakit. Ibu namanya siapa? Artinya Muhammad Alzam. Mudah-mudahan keberkahan Fatihah Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesabaran ibunya Ibu ya, Allah berikan kesehatan seperti sedia sana. Allah hadirin wa ala likullinya dan sholihat wa ila hadatsibinnya bisyifa al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya arhamar rahim hamna ya arhamar hamna ya arhamar rahim hamna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ma'al syakirin. Hamdan yaghfir 'anhu wa yughfir mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wal mulku wal syukru. Thumma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma salli ala Muhammadin
وهل لا إله إلا الله سبحانه والحمد لله صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا البدر هدية منا وسنة ورحمة منا ولمفضل منزلة وبركة الشاملة إلى حضرة سيدنا حبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم الصحابة أجمعين ثم إلى روح السوسون Allah sampaikan pahala sedekah, pahala taklim untuk almarhum. Tumba ilanu, ثم يهرب من استمعنا هؤلاء بسببه اجعل اللهم ثواب ذلك منا إليه واجعل نورا يسعى وتلعب بين يديه اللهم اجعل حجابا له من النار اللهم اجعل قبله من النار اللهم اغفر لهم وارحم وعافهم واعف عنهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة علينا من جميع أهل القبور والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم سيئات ودخلنا الجنة مع الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لنا الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ibu-ibu, habis dengar Bu, ada pengajian di kelurahan ya Bu, yang mau ke RW 09 Bu, yang mau berangkat habis dengar Bu ya, bareng-bareng ayo di kelurahan.